إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Kita masih membahas tentang mengikuti ulama atau umara, ditinjau dari sisi tauhid. Jadi ulama dan umara punya kedudukan yang tinggi secara syariat kita, tetapi terkadang terjatuh pada syirik, ya. Terjatuh pada syirik disebabkan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Jadi tatkala ulama menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, ya, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kemudian kita ikut-ikutan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, maka berarti kita telah menjadikan ulama atau umara tersebut sebagai Tuhan dari selain Allah, ya, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Seperti kemarin contohnya daging, ya, halal, tapi supaya biar kuat beribadah nggak mau makan daging, ya, akhirnya kita ikut-ikutan nggak makan daging karena ulamanya atau ahli ibadahnya nggak makan daging. Nikah halal karena supaya biar kuat ibadah akhirnya tidak nikah, ya. Pendeta, biarawati, ini yang dihalalkan oleh Allah SWT. Kemudian juga mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Oleh Allah SWT diharamkan, ya, oleh Allah SWT diharamkan, oleh Allah SWT diharamkan. Kemudian ulama ini atau orang umara ini menghalalkan. Kemudian kita ikut-ikutan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Maka ini maknanya sama saja, kita menjadikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan dari selain Allah. Contohnya membujang, ya, tabatul, membujang untuk beribadah, istilahnya kerahiban, ya, membujang untuk beribadah kepada Allah. Syariat kita tidak membolehkan, kecuali kalau udah pengen nikah tapi belum sempat nikah, meninggal misalnya, kayak Nabi Isa belum sempat nikah diangkat ke langit. Ibnu Taimiyah juga belum sempat nikah, Imam Nawawi juga belum sempat nikah, gitu. Karena ada hal, ya. Tapi ini ada kesempatan untuk nikah, tapi tidak mau menikah dengan alasan, ya, nanti saya nggak bisa melayani Tuhan. Dia tidak mau menikah, kerahiban. Maka ini maknanya menjadikan mereka sebagai, ya, sesembahan dari selain Allah. Itu dalilnya dalam surat At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan ahbar. Ahbar itu artinya ulama, ya, ulama, ya, orang cerdik pandai dalam bidang agama. Waruhbanahum, dan menjadikan ahli ibadah, pendeta, ahli ibadah dan ulamanya arbaba min dunillah, sebagai Tuhan dari selain Allah.
wal Masih ibn Maryam dan Al-Masih ibn Maryam, dan mereka menjadikan Nabi Isa ibn Maryam sebagai sesembahan dari selain Allah. Ini sebenarnya contoh-contoh yang besar ya, besar, dan ini dunia ya. Tapi kadang ada contoh-contoh yang kecil terjadi gitu ya. Contohnya misalnya gini ya, kalau dimutlakan haram jadinya nggak boleh. Contoh misalnya, ini contoh ya, ini contoh ini lokal tadi ya. Kita makan pakai tutup ini boleh nggak? Tutup rantang dan sebagainya boleh nggak? Boleh. Ada larangan di masyarakat kita? Ada. Ya, jangan makan pakai tutup, nanti buat tutup gitu kan? Ya kan? Nah, bocah cilik aja makan butuh, ya kan? Ya enggak? Dan banyak lagi larangan-larangan yang itu secara syariat nggak ada larangan. Kalau dicontohkan terlalu banyak. Makanya ini kan contoh-contoh besar gitu ya. Contoh-contoh apa? Besar. Aja ngelangkai, mau kayak itu bojo. Boleh nggak ngelangkai? Boleh secara hukum syariat ya. Tapi secara adab-adabnya larang temen gitu. Dia diajari jangan larang. Gitu. Ya ini juga pun dirombak hal-hal yang istilahnya boleh secara syariat, jangan ditabrak. Udah boleh. Mana? Bapaknya orang yang bojo maning, kan ibunya sudah mati, ya kan? Tadi bapaknya sebagai apa? Sudah, anaknya gede-gede. Bapak kan bojo maning. Boleh nggak bapaknya nikah lagi? Anaknya udah gede-gede? Boleh. Ya, ada yang jadi gila gara-gara anaknya melarang bapaknya nikah lagi. Ngemes. Nonton gitu Pak? Nonton? Ada. Stres. Gitu. Jadi jangan begitulah, boleh bapaknya nikah lagi. Oh, ibunya udah meninggal kok. Ya, ibunya udah meninggal. Oh, meninggal juga boleh. Ya, tapi kan umumnya loh ya, kadang anak melarang. Nah, ini nggak boleh, jangan ya. Ini hak-hak yang dilindungi secara syariat. Ya. Makanya sebenarnya orang stres itu sebabnya karena dirinya sendiri loh. Tapi kalau syariat samha itu ya memberikan kelonggaran, kemudahan kepada ya umatnya, kepada mereka yang menjalankan agama Allah. Beginilah hadirin azza wa jalla, mereka menjadikan ulama-ulama mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai sesembahan dari selain Allah, dan juga Al-Masih anak Maryam. Kemudian Allah SWT mengatakan wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Tuhan yang satu. La ilaha illahu, yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia. Subhanahu ma suci Allah amma yusyrikun, terhadap apa yang mereka sekutukan. Ini ya yang ada dalam Al-Qur'an. Adapun di dalam perkara yang lain juga ada ini. Jadi memang hidup tanpa hidayah dan taufik, pakai jalan yang mana lagi kita untuk selamat? Ya, hidup tanpa hidayah, tanpa taufik, pakai jalan yang mana lagi kita untuk selamat? Makanya biasanya kalau orang pengajian kan wabillahi taufik wal hidayah, dan milik Allah ya, hidayah dan taufik. Ini nilai sebuah taufik, ya, petunjuk ya, nilai sebuah taufik. Ini nggak semudah yang dibayangkan, ya, nggak semudah yang dibayangkan. Di sini ya disebutkan dalam kitab Musannaf rahimahullah ta'ala. Nah, wa qala musannif bukan musannaf, penulis. Wa qala Imam Ahmad, dan berkata Imam Ahmad. Ini ucapannya Imam Ahmad. Beliau mengatakan ajibtu liqaumin, aku heran terhadap satu kaum. Kaum itu ya masyarakat. Bahasa mereka kaum ya. Bahasa kita masyarakat, walaupun kaum juga ya. Aku heran pada satu kaum, araful isnad, mereka tahu isnad. Jadi ada sanad, ada isnad. Ya, kalau sanad itu urut-urutan ya rawi.
Isnad itu jalannya. Hampir sama tapi beda. Ada riwayat, ada diroya. Ya, ada riwayat, ada diroya. Ada riwayat, ya, diroya. Di riwayat siapa yang membawakan, diroya itu isi daripada riwayat. Nah, ini istilah-istilah, ya, banyak. Ya, nanti juga ada istilah mafhum, ada istilah mantuk. Mafhum sama mantuk, ya, pada babnya. Di sini Al-Imam Ahmad merasa heran, betul-betul heran, ini seorang imam. Aku heran pada satu kaum tahu isnad, tahu sanad, ya, wasihatahu, dan sahihnya sanad. Berarti orang tahu sanad dan tahu kesahihan sanad, berarti ini adalah orang yang terpelajar, nyantri. Kan tidak semua orang tahu sanad loh, ya kan? Tidak semua. Biasanya ilmu sanad, ilmu usul fikih, qawaid fikihiyah itu ditaruh di akhir nanti. Karena ini ilmunya para mujtahid, ya, para ilmunya mujtahid, ya. Jadi agak tinggi nanti untuk meneliti hukum. Agak tinggi ini, ya. Walaupun kalau nyantri ya mesti kalau lama nanti diajarin sih. Tapi yang menekuni nanti lebih sedikit lagi. Tapi kalau teorinya banyak kan, kalau belajarnya lama udah tingkat tinggi katakanlah belajar. Ini Imam Ahmad mengatakan, aku heran pada satu kaum tahu sanad dan tahu sahihnya, yadhabuna ila ra'yi Sufyan. Ternyata tatkala dia beragama, sudah tahu sanadnya, sudah tahu hadisnya yang sahih, ternyata tidak mau mengambil hadis yang sahih. Tidak mau mengambil dengan sanad yang sahih, sudah tahu ilmunya. Ternyata berpendapat dengan pendapatnya siapa? Sufyan. Sufyan ini nama tokoh besar. Ya, jadi memang apa yang diajarkan Rasulullah itu benar. Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinil batila batila warzuqna tinabah. Sekarang ucapan Rasulullah SAW dengan Sufyan Ats-Tsauri derajatnya tinggi mana? Ya nggak bisa dibandingin lah, ya kan? Ini Rasulullah loh. Wong dengan sahabat Sufyan Ats-Tsauri masih di bawahnya kok. Ya, ini Rasulullah loh. Yang ini memang dari awal ini jelas ini wahyu. Ternyata milihnya milih Sufyan Ats-Tsauri. Heran ya, aneh, tapi itu terjadi. Terjadi ya, kalau dalam kehidupan yang kecil lah, sudah tahu madu itu berkhasiat, tapi masih memilih. Sudah tahu dagang itu halal, tapi masih memilih riba. Udah ada gitu, udah ada gitulah, dan banyak contohnya. Nah ini dalam masalah ini heran nih Imam Ahmad. Yadhabuna ila ra'yi Sufyan. Wallahu ta'ala yaqul, sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Hati-hati dari menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa? Maknanya kalau sudah tahu dalilnya sahih dari Rasulullah, sanadnya juga tahu sahih, kan tinggal diambil. Ya nama badan. Nggih. Wis ngerti be ora gelem syukur. Berarti dia tahu al-haq tapi tidak mampu mengamalkannya. Yahudi tahu loh Islam benar, Nasrani tahu loh Islam benar, tapi nggak mampu mengamalkannya. Maksudnya Yahudi yang belajar, Nasrani yang belajar. Tapi kalau yang ikut-ikutan singgah. Tapi kalau teliti tahu. Dan dakwah tauhid yang benar orang tahu kok. Dan amal yang benar secara umum manusia tahu kok. Makanya orang kalau melakukan dosa, melakukan maksiat, sadar nggak dia sebenarnya? Sadar, ya, sadar. Oh ya, tes cilik, merokok, masih terus gede, ya kan? Bapaknya ngerokok ya, kalau misalnya nasihati kepada anaknya kalau cilik kalau ngerokok, masih gede-gede ngerokok, cilik aja pacaran, masih gede-gede. Aneh kan? Aneh gitu. Kecil nggak boleh ngerokok, tua juga nggak boleh ngerokok. Tua nggak boleh, itu sama. Masa jadi hukumnya beda? Kalau orang tua mah apa-apa gitu. Ya nggak boleh juga sama.
Si cilik sholat, kan wis gede lah, kadang sholat kadang ora apa-apa. Iya kan? Aneh nggak? Aneh kan? Bapak ini udah sholat pak, kesel. Oh sing tak kayak sholat. Aneh kan? Oh hukumnya jadi berubah kayak gitu. Nah, di sini ya diingatkan dengan firman Allah SWT, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna 'an amri." Hati-hati dari menyelisih perintah Allah. Jadi kalau tahu dari yang benar, udahlah amalkan. Sambil doa, dikuatkan, dimudahkan. Karena agama lama-lama mudah. Sholat loh, akhirnya berat, sholat 5 waktu. Tapi lama-lama mudah. Gitu. Makanya kalau orang biasa sholat, nggak sholat, rasanya ya Allah. Tapi lama-lama akhirnya nggak sholat pun biasa. Kita lanjutkan, waliyadzubillah ya. Antusibahum fitnah, mereka akan tertimpa fitnah. Fitnah di sini artinya syirik. Jadi syirik ini fitnah yang paling dahsyat. Au yusibahum adzabun alim, atau ya tertimpa musibah yang sangat besar. Dan juga firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 65, Allah SWT mengatakan, "Fala wa rabbika la yu'minun." Maka tidaklah demi Rabbmu mereka dikatakan beriman. Maka tidaklah demi Rabbmu mereka dikatakan beriman. Maka demi Rabbmu tidaklah mereka dikatakan beriman. Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka mau menjadikan engkau wahai Nabi menjadi hakim pada perkara yang mereka selisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja. Kemudian setelah Rasulullah memutuskan dari hadis tadi, dari putusan Rasulullah SAW, dari putusan tadi tidak timbul rasa berat fi anfusihim, dalam diri mereka, mimma qadaita, dari perkara yang kau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka menyerahkan diri. Maknanya kalau sudah tahu hadisnya sahih, jelas dalilnya, ayatnya, tinggal diamalkan. Kalau belum mampu minta doa, ya Allah, mampukan ya Allah, kuatkan ya Allah. Begitu. Tapi realnya hadisnya sudah sahih dan sebagainya, dan benar dalilnya. Kondisi tahu, aku yakin kalau tak kondisi kalau kancaku, nah, ya, karena apa? Kancaku ya bener tapi orang yakin, kayak gitu. Jadi ini fenomena ini, ya, fenomena. Al-hadirin azza wa jazakumullah. Ini yang akan kita bahas, ya, sesuai dengan tema kita, menghormati dan memuliakan ulama dengan tidak mengikuti apa yang keliru dari ulama tersebut. Kenapa? Karena memang aslinya ulama itu menunjukkan jalan kita, ya, membimbing kita, mengarahkan kita kepada Alkitab dan Sunnah untuk sampai kepada keridhaan Allah SWT. Tapi yang namanya manusia itu sudah sunatullah, nggak bisa benar semua, dan sudah menjadi sunatullah. Nggak ada satu ulama mencakup seluruh ilmu, nggak ada. Ya, kenapa? Karena Allah yang menunjukkan yang sempurna adalah Allah, ya kan? Menungsa kan dia diwehi tapi seperti, ya, menungsa diwehi tapi apa? Seperti, ya kan? Ya saya wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberi oleh Allah dari perkara ilmu kecuali sedikit. Walaupun tuh orang yang sangat alim, tapi itu belum semuanya. Kayak apa alimnya Imam Nawawi, ya, tulis kitab sebagaimana kisahnya lah, bagaimana alimnya Bukhari. Tapi tetap ada aja yang belum dibahas, tetap ada aja. Itu sudah, ya, sudah menjadi ketentuan Allah. Berarti yang namanya manusia masih ada kemungkinan salah. Kalau salah kita bisa diikuti? Tidak.
Tapi kalau dia ulama, orang yang baik dan sebagainya, tetap dimuliakan, tidak dijatuhkan. Tapi kesalahannya jangan diikuti. Ada satu perdebatan antara Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, pada seorang ulama, seorang khalifah, dengan wanita tua tentang zakat perhiasan. Ternyata Umar keliru, dan yang benar perempuan ini, bayangkan, ulama besar khalifah loh, ya. Loh, kok bisa terjadi? Nah, itu manusia gitu. Allah ingin tunjukkan gitu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga ada hal yang beliau terjatuh. Beliau mengatakan kekekalan neraka itu terbatas. Kekekalan neraka itu apa? Terbatas. Maknanya semua yang masuk ke neraka nanti akan masuk surga. Orang kafir masuk surga enggak? Benar ini. Ya, karena Syekhul Ibnu Taimiyah rahimahullah taala itu mengatakan kekekalan neraka itu terbatas, ya orang kafir pun nanti akan masuk ke surga gitu. Lah yang benar gimana? Kekekalan neraka bagi kaum mukminin itu terbatas. Karena ada dalil yang menetap barang siapa dari kalangan orang beriman mati bunuh diri, maka dia kekal di neraka, ya enggak? Kekekalan mereka sebagai kaum mukminin terbatas. Dengan imannya nanti mereka akan dikembalikan ke surga karena dengan imannya, dengan dalil yang lain. Adapun orang kafir ya khalidina fiha abada, kekal untuk selamanya karena memang gak ada dasar keimanannya. Lah kan tipis, ya tipis, nama kandel tipis, tapi keliru. Nah, tatkala keliru di sini akhirnya ya keliru. Tapi beliau Syekhul Islam gitu. Ya. Pembahasan ini banyak sekali contoh-contohnya ya. Pembahasan ini contohnya sangat banyak, apalagi di bab fikih. Ya, bab fikih sangat banyak. Gak usah dicontohin ya, itu pembahasannya tauhid. Apa ditambahin contoh satu lagi? Ya. Nih contoh. Kalau wanita, kalau laki-laki mau khitbah, mau ta'aruf sama perempuan, itu kan sunnahnya nazar. Rasulullah SAW mengatakan nazar ilaiha, apakah kamu telah nazar kepada calon istrimu? Karena memang laki sama perempuan enggak gaul, bisa dan enggak lihat wajah. Kalau zaman sekarang lah orang nazar-nazar, orang nazar, ya kan? Kalau nazar-nazar, orang seperti kan cilik. Ini enggak gaul, nggak ketemu, nggak tahu wajah. Sehingga kalau mau dinikah dilihat dulu wajahnya. Kemudian di sini, ya memang nazar di sini, ya, kayak Umar bin Khattab pernah terjalan nazar karena beliau seorang khalifah, gitu ya, diangkat kainnya pakai tongkat gitu kan. Tapi beliau kan khalifah. Itu. Kemudian ada seorang ulama namanya Ibnu Hazm. Itu berpendapat yang namanya nazar itu ya sebegejut gitu. Paham? Nah, kan Rasulullah SAW mengatakan hal nazar ta'ila, bukankah apakah kamu sudah nazar kepada calon wanita yang mau nikahi? Lah nazar artinya melihat apa? Ya kapian gitu loh. Sebegejut deh gitu loh. Bener apa nggak bener coba? Kayaknya sih bener gitu. Lah yang betul ya wajahnya, telapak tangannya, gitu kan. Dan masih banyak lagi. Ya, misalnya dalam hadis Rasulullah SAW, ya, Rasulullah mengatakan, la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im. Janganlah sekali-kali kalian kencing di air yang menggenang. Kemudian orang mengatakan ala tidak yajri, yang tidak mengalir. Jadi kalau kita kencing di air menggenang, hukumnya nggak boleh kencing di sumur, kencing di bak, di kolam, ya nggak boleh. Ya, karena itu nanti akan mempengaruhi kesucian. Itu ada sesuai. Nah, di sini ada ulama mengatakan Rasulullah SAW melarang kita kencing di air yang menggenang. Kalau berak boleh apa nggak boleh? Boleh, kan Rasulullah melarang kencing. Berak kan bukan kencing. Jadi kalau berak boleh, kalau kencing nggak boleh.
Ya Allah. Kalian tuh kan? Kalian tuh. Karena kalau orang kencing secara umumnya loh belum tentu berak. Kalau berak, nah itulah ulama. Itu banyak banget. Ya, kitabnya tebal-tebal masalah begitu. Udah kita lanjut. Memang hal ini penting ya untuk diketahui sehingga kita ya tadi dituntutkan untuk mengikuti Rasulullah SAW. Al-hadirun azani wa azakumullah. Jadi Imam Ahmad tadi mengatakan ajib dari kaum min araful isnad wa sihhatahu. Aku heran kepada satu kaum yang mengetahui sanad dan sahihnya tetapi berpendapat kepada pendapatnya Sufyan ats-Tsauri. Ini ingkar minhu lidzalik. Ini pengingkaran Imam Ahmad pada perkara tersebut. Dan beliau mengatakan annahu yu'awwal ila zaighil qulub. Dan beliau mentakwilkan perkara ini menjadikan hati menyimpang. Alladzi yakunu bil mar'u kafiran. Masyaallah. Ini bisa menjadikan seseorang itu kafir. Tapi nanti ada pembahasan. Ya, bisa menjadikan kafir bagi mereka yang sudah tahu dalil, ditinggalkan dalil tersebut dan ikut orang gitu loh. Ini berbeda dengan orang yang tidak tahu dalil, tahunya itu. Ya boleh gitu. Ya ini permasalahan gini banyak sekali ya. Nah, ini maksudnya di sini pentingnya kita ya mengetahui sebenarnya yang kita ikuti siapa. Yang kita ikuti sebenarnya ya Al-Quran, Sunnah. Tapi terkadang orang tatkala niatnya mengikuti Al-Quran Sunnah ternyata tidak mengikuti Al-Quran Sunnah, malah ngikutin orang. Waqad amat balawi bihadzal munkar, dan sungguh telah menyebar petaka ini khususan mimma yantasibu ila ilmi. Lebih khusus lagi di kalangan orang-orang yang menyadarkan kepada ilmu. Nasabul habaila fi saddi 'ala al-akhri bil kitab was sunnah. Mereka ya, menancapkan tali-tali untuk menghalangi manusia untuk mengambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi dia malah menghalangi orang mengambil dari Al-Quran dan Sunnah, nggak boleh. Wasatun nas an mutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menghalangi manusia dari mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'dimi amri wa nahyi, dan mengagungkan perintah dan larangannya. Ini contohnya, ini beliau katakan fa min dzalika qaulun, contohnya adalah ucapan mereka la yastadillu bil kitab was sunnah illa mustahid. Ini kata-kata yang dianggap ilmiah, kata-kata yang berbobot lah gitu ya. Ini katanya yang dicontohkan. Jadi masyarakat mengatakan ya, tidak boleh berdalil dengan Alkitab was sunnah illa mujtahid, kecuali mujtahid. Wal istihad qad inqata'a, dan istihad itu telah terputus. Wa yaqul, dan mereka mengatakan hadzal ladzi qalattuhu a'lamu minka bil hadits. Ini adalah orang yang aku taklid dengannya, yang aku ikuti tadi adalah orang yang lebih pintar bagimu terhadap hadis. Wa binasikhi wa mansukhi, dan nasih dan mansuknya hadis. Wa nahu dzalika minal aqwal, dan yang sebagian daripada aqwal. Jadi begini. Ya. Jadi tidak boleh kita berdalil dengan Alkitab was sunnah kecuali kalau derajat kita sudah mujtahid. Sedangkan derajat kita kan belum mustahil, kita masih bodoh, masih belum tahu apa-apa. Jadi kalau kita mau berdalil yang nggak boleh dengan Al-Quran Sunnah, kita harus ikut orang. Maksudnya orang di sini ya ulama. Nah kalau kamu ngambil dari Al-Quran Sunnah, terus kamu siapa? Ilmumu berapa? Ini yang aku ikuti orang yang lebih tahu hadis, yang lebih tahu macam-macamnya. Wah, akhirnya kita sudah tahu bahwasannya itu petunjuk dari Rasulullah, akhirnya kita tinggalkan. Seperti jenggot tuh, jenggot itu sunnah yang hampir wajib, bahkan bisa jadi wajib. Ya wajib malah jenggot.
Jenggot itu sunnah, tapi sunnatul huda. Sunnatul huda itu sunnah petunjuk gitu, agama. Karena Rasulullah SAW mengatakan isyu syawariba, ya, tipiskanlah kumis, wa arhul liha, dan biarkanlah jenggot, wa khaliful yahud, dan selisilah orang Yahudi. Jadi ini keras. Kalau apa itu mereka jadi ngomongin gue, tasya sunnah sing liyane, bisa rasa diomong ini jenggot derek kan sunnah. Sunnah gue nggak dikerjakan pahala, dikerjakan apa-apa, proses di komen. Nah, akhirnya jenggotnya rapi. Karena apa? Sunnah. Ini maksudnya buat contoh loh, buat contoh. Bukan yang kesinggung kali buat contoh. Buat saya banyak sekali contohnya ya, contohnya. Jadi begitu. Ini yang sering kan jenggot yang buat, ya, yang buat sandaran, celana cingkrang gitu ya. Sebenarnya celana cingkrang ini sunnah. Karena Rasulullah SAW mengatakan ma asfala ka'bain minal izar fa finnar. Dan apa yang di bawah mata kaki dari sarung itu diancam dengan neraka. Adapun Abu Bakar, Umar itu memang kayaknya menjulur, dan itu kan bukan menjadi kehidupan beliau yang sepanjang hari begitu. Pas ada keadaan kejadian beliau memakai pakaian yang kainnya melorot, dijunjung angel melorot baik gitu, tapi junjung baik. Lah akhirnya Rasulullah mengatakan mereka ya apa-apa, kok di sini pacar melorot kawan untuk karena kayak gue. Asal kau sombong orang apa-apa. Loh, ini yang kejadian sekali dan satu orang kemudian untuk menghantam pada Rasulullah dan untuk meninggalkan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Orang apa-apa sunnah ini gitu. Ini orang sombong. Lah di sini kemudian rontoklah daripada perkara apa? Sunnah Rasulullah SAW. Ini baru dalam masalah amalan loh. Belum dalam masalah akidah, banyak sekali. Makanya tatkala kita belajar agama, jadi belajar apa? Keterasingan, tambah asing gitu. Gurbatul Islam. Jadi tambah apa? Asing. Tapi jadi anak bayangan enggak, oh kayak gitu. Tuh jadi ada bayangan. Banyak nanti hal-hal hikmahnya, tapi terasa asing. Kita lanjutkan lagi hadirin azan wa azanullah. Jadi bisa dipahami ya. Jadi intinya tanpa terasa yang niatnya mau ikut Rasulullah jadinya ikut orang. Alasannya kan kamu belum mustahil, kamu kan macam-macam. Apalagi kamu lebih sore nanti entong ya. Oh, iya, bentuk kayak gitu, kayak ngerti apa spiral. Nah, itu biasa ya. Jadi makanya masya Allah kalau nggak kuat imannya ya lah luntur ya, pelan. Jangan ya. Kita lanjutkan lagi. Beginilah hadirin azza wa jazakumullah. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah oleh kalian apa saja yang diturunkan oleh Allah kepada kalian. Jadi yang diperintahkan oleh Allah untuk diikuti apa yang Allah turunkan. Yang Allah turunkan ya Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Ya, walaupun berdasarkan kisah Rasulullah, tapi Rasul tidak berdusta. Ikuti ma unzila ilaikum min rabbikum, apa yang diturunkan oleh Allah untuk kalian dari Rabb kalian. Wala tattabi'u min dunih, dan janganlah kalian ikuti selainnya. Auliya sebagai wali. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit di antara mereka yang ingat. Wa qala ta'ala surat Al-A'raf ayat 3. Begitu firman Allah Ta'ala, awalam yakfihim ana anzalna 'alaikal kitaba, apakah belum memberi kecukupan kepada mereka. Jadi tatkala sudah ada Al-Quran, sudah ada Al-Hadis, ternyata tidak mau mengambil Al-Quran, tidak mau mengambil Al-Hadis, maknanya Al-Quran dan Hadis itu belum cukup, masih kurang, masih lemah.
Sehingga Allah SWT mengatakan awalam yakfihim, apakah belum mencukupkan bagi mereka? Karena anzalna alaikal kitab, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada engkau Alkitab. Yutla alaihim, yang ditilawahkan kepada mereka, yang dibacakan kepada mereka. Inna fi dzalika la rahmah, sesungguhnya pada Alkitab, Sunnah dan pembacaannya ini adanya rahmah kasih sayang. Wa dzikra liqaumin yu'minun, dan merupakan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Surat Al-Ankabut ayat 51. Di sini ialah hadirin azan wa azakumullah, wa bayanu anna al-muqallida laysa min ahli ilmi. Dan di sini menunjukkan bahwasanya muqallid, orang yang membebek mengikuti orang tanpa tahu dalil, ini bukan termasuk ahlul ilmi. Ya, jadi memang masya Allah ya, orang-orang yang bisa selamat dari hal demikian ini orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Caranya memang banyak doa, kemudian juga tetap tawadhu, ya, minta petunjuk. Ya, karena ya memang jalan keselamatan seperti itu. Waqad haka ayatan Abu Umar bin Abdul Bar, dan juga sudah dihikayatkan juga oleh Abu Umar bin Abdul Bar. Wa ghairu al-ijma' ala dzalik, tentang ijma'nya perkara tersebut, yaitu orang-orang muqallid itu bukan termasuk ahli ilmu. Berikutnya di sini dijelaskan wala yukhalifu fi dzalika illa juhalul muqallidah, dan tidaklah menyelisih dalam masalah kaidah itu harus mengikuti Alkitab dan Sunnah, ya, dan mencukupkan Alkitab dan Sunnah, dan jangan terpalingkan dengan orang tatkala sudah tahu Alkitab dan Sunnah. Tidak ada yang menjadi demikian itu kecuali juhal muqallidah, kecuali orang-orang jahil yang taklid. Dijahili bil kitab dan Sunnah, karena ketidaktahuan mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah. Waraqabatahum anhuma, dan mereka tidak cinta terhadap Alkitab dan Sunnah. Jadi memang ada perasaan berat untuk mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Wa haula'i indhannu annahum ittabi'ul a'immah, dan mereka itu walaupun menyangka mereka mengikuti a'immah, para imam, mengikuti para imam, ya, mereka menyangka. Fa innahum fil haqiqat khalafuhum, sesungguhnya secara hakikat mereka telah menyelisih a'immah tersebut. Jadi mereka menyangka beramal dengan taklid begitu terus gitu, dan ganti-ganti gitu. Alasannya mengikuti para imam, tetapi hakikatnya mereka menyelisih para imam. Ya. Wattabau gharasabilahum, dan mereka tidak mengikuti jalannya para imam, tapi mengikuti jalannya selain para imam. Kama qaddamna min qaulil Malik, sebagaimana yang telah kita jelaskan dari ucapan Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad. Jadi begini, para imam tadi mereka mengajarkan supaya jangan ngambil ucapan mereka, kecuali apabila ucapan mereka mencocoki Alkitab dan Sunnah. Tetapi kalau ucapan mereka tidak mencocoki Alkitab dan Sunnah, suruh dibuang. Imam Malik mengatakan tidak halal bagi siapapun yang mengambil ucapanku tanpa dia tahu dari mana aku mengambil. Cuma yang jadi masalah, kadang orang merasa bangga dan merasa kuat kalau menyandarkan kepada tokoh. Kadang orang berlindung di balik tokoh. Ini Imam Malik mengatakan demikian ini. Padahal dia nggak punya kekuatan sesuatu di situ. Cuma tatkala membawa Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, orang yang dengarnya kayaknya kuat. Gitu. Padahal bukan begitu agama. Agama itu adalah keikhlasan. Kalau memang dia mengucapkan Imam Malik dan dia tahu dalilnya dan dalilnya benar, boleh ya. Tapi kalau tidak, jangan. Makanya orang-orang yang mengikuti ulama secara totalitas, benar salah medu, itu menyelisihi daripada ulama tersebut. Ya, Imam
Syafi'i mengatakan, man istabana lahu sunnatun lam yahil ayadaha liqauli ahadin. Bagi siapa saja yang sudah jelas baginya sunnah, dia tidak boleh meninggalkan sunnah tersebut dari ucapan siapa saja, termasuk ucapan dia. Apabila ucapanku bertentangan dengan Rasulullah SAW, maka lemparkanlah di belakang tembok. Ucapan Imam Malik juga mengatakan, ya, ulu kalami bani Adam yukhad wa yudrak ila qauli sahib adzal qabr. Setiap ucapan manusia itu bisa diambil, bisa ditinggalkan, kecuali ucapan kuburan. Jadi kadang kita sudah mengajari manusia untuk tidak taklid, tapi masih terjadi pada taklid. Ya, jadi ya Allah, memang agama ini betul-betul tadi yang disebutkan apa? Wabillahi taufiq wal hidayah. Taufik dari Allah. Jadi memang nilai agama seseorang dengan orang lain beda. Walaupun mungkin satu pengajian, satu madhab, tapi nilainya nanti masing-masing. Karena memang agama itu gimana kejujuran dia kepada Allah dalam berdoa dan sebagainya. Makanya para a'imah itu menunjukkan hal-hal yang memang itu merupakan apa? Ghuraba minal mu'minin, keasingan daripada kaum mukminin. Di antara contohnya misalnya Muhammad bin Wahab, yang seorang ulama yang sangat alim, sangat pandai, dan beliau mau dijadikan jaksa agung di Mekah. Karena kepandaiannya, keilmuannya, jadi jaksa agung, ya, itu para ulama zaman dulu. Kalau zaman sekarang, walaupun kita belajar ilmu ulama nggak sekolah hukum, ya nggak bakalan jadi MK, ya kan? Boro-boro MK jadi pengacara, jadi panitia, nggak mungkin, ya kan? Nah ini sebenarnya pergeseran ini, masya Allah. Ya. Apakah hukum-hukum Islam tidak punya perundangan hukum yang detail? Punya lah, dari dulu dipakai. Nah, ini diantara Abdullah bin Wahab ini ilmunya pintar, maka beliau mau diangkat menjadi hakim agung. Beliau nggak mau, akhirnya menggilakan diri. Menggilakan diri artinya ya berpenampilan seperti orang gila. Terus bukan jadi tahunan. Ya ini orang menganggap dia gila, dia terkenal gila, ya udah. Dia bisa lolos dari jeratan, dijadikan oleh pemerintah sebagai hakim agung. Di antara kita ada yang mau dijadikan hakim agung, nggak menggilangkan diri, mau? Nggak ada. Ya kan? Imam Malik juga demikian, masya Allah. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau lanjut tapi sudah dengar adzan ya, rasanya nggak enak loh. Cukup atau tambah sedikit? Cukup. Sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan? Ya. Monggo yang mau bertanya, Bapak. Bolehkah seorang imam mengimami? Imamnya ini, ya imamnya ini maksudnya sudah sesuai dengan syarat imam gitu ya. Muslim, berakal, balik, sudah toharoh, marah dua. Kalau begini boleh, ya, boleh, sah. Setelah zamannya sah walaupun ya belum balik. Ya, yang jadi imam anak kecilnya dia Pak? Ya boleh. Misalnya seperti di SD itu kan, anak-anak masih oh imamnya belum balik. imamnya Oh ya boleh sah. Ya boleh sah. Kalau misalnya bapaknya kan udah tua lah ya, anaknya misalnya balita, sah salahnya. Mungkin ada lagi? Berapa? Itu jamaah ya, itu jamaah. Kalau nggak ada ini saja. Semoga Allah SWT memudahkan kita menjadi orang-orang yang
ya ditetapkan oleh Allah sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW dan dikumpulkan bersama beliau. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.